Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya, Hendras Budi Paningkat. Sobat ATR BPN, tahukah Anda saat ini Kementerian ATR BPN telah melakukan serangkaian inovasi yang bertujuan untuk memberikan layanan pertanahan dan ruang yang berkualitas kepada masyarakat. Nah, Sobat ATR BPN, jika teman-teman semua ingin mengetahui informasi layanan pertanahan dan ruang ataupun produk layanan pertanahan dan ruang ya secara cepat dan mudah, teman-teman dapat menggunakan beberapa aplikasi yang disediakan oleh Kementerian ATR BPN, baik yang berbasis website ataupun yang berbasis mobile. Nah, kira-kira apa aja sih aplikasi yang disediakan oleh Kementerian ATR BPN tersebut? Yuk kita bahas satu persatu. Nah, teman-teman semuanya, yang pertama adalah aplikasi yang berbasis website, yaitu website bumiatrbpn.go.id. Nah, aplikasi ini merupakan laman yang berbentuk peta daring ya untuk mengakses data geospasial dari Kementerian ATR BPN. Nah, teman-teman semuanya, laman ini memuat data sebaran bidang tanah yang terdapat pada peta pendaftaran tanah digital pada Kementerian ATR BPN. Nah, selain itu, teman-teman dapat juga memperoleh informasi data spasial yang lainnya. Keren kan? Yang tersedia dalam katalog data di website tersebut, seperti data zona nilai tanah, peta kawasan hutan, peta PIPIP, peta penggunaan tanah, ataupun data yang lainnya. Nah, selain itu juga untuk lebih interaktif lagi ya, teman-teman juga dapat menambah data atau add data dengan data Anda sendiri. Misalnya teman-teman semuanya memiliki data batas RT atau batas RW yang mau di-overlaykan dengan data spasial yang ada di Kementerian ATR BPN. Untuk mengetahui data batas RT RW Anda, bidang tanahnya yang sudah terdaftar terpetakan ada berapa, atau zona nilai tanahnya berapa, Anda dapat melakukan add data tersebut secara mudah. Yang berikutnya yaitu aplikasi yang berbasis website juga ya teman-teman semua, yaitu Gistaru ya. Nah, teman-teman semuanya, Gistaru menyajikan informasi geografis seperti rencana tata ruang ya, RTR online, RTR builder, RDTR interaktif, dan RDTR real time. Nah, tentunya bagi teman-teman yang ingin mengetahui arahan pola ruang ya suatu daerah ya, dapat memaksimalkan atau dapat memanfaatkan aplikasi ini ya. Nah, misalnya teman-teman ingin membeli bidang tanah dengan skala yang cukup besar ya untuk keperluan investasi misalnya. Nah, teman-teman dapat melihat informasi rencana tata ruang wilayahnya ya, ataupun RDTR-nya, rencana detail tata ruangnya, dengan website Gistaru tersebut. Nah, tentunya ketika teman-teman mendapatkan informasi tata ruang, nah teman-teman bisa mengetahui secara pasti arahan pola ruang dari bidang tanah yang akan Anda beli atau akan Anda lakukan investasi. Jadi semakin mudah ya. Nah, yang berikutnya yaitu JDIH ya, yaitu Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Nah, teman-teman semuanya, JDIH ini dapat memudahkan untuk mencari dan mendapatkan dokumen hukum yang ada di
Kementerian ATR BPN. Tentunya dokumen yang Anda dapatkan yaitu dokumen yang ada dalam database di Kementerian ATR BPN di JDIH-nya. Nah, tentunya ketika teman-teman ingin mencari peraturan tentang pertanahan dan ruang, nah teman-teman dapat mencarinya melalui JDIH, yaitu dengan memasuki website atrbpn.go.id. Nah, nanti teman-teman dapat mencari ya jenis peraturannya, nomor berapa, tahun berapa, dan tentang apa. Nah, makin mudah dan menyenangkan ya. Nah, teman-teman semuanya, yang berikutnya, yang keempat, yaitu aplikasi yang berbasis mobile, yaitu aplikasi yang sudah viral nih, yaitu aplikasi Sentuh Tanahku. Nah, informasi singkat saja, aplikasi ini ya dibuat untuk memudahkan masyarakat dalam hal layanan pertanahan seperti pengecekan berkas atau tracing berkas ya, cari berkasnya, ataupun mencari lokasi bidang tanah ya, lokasi sertifikatnya nomor berapa, letaknya di mana. Anda dapat memanfaatkan aplikasi Sentuh Tanahku, ataupun mengenai informasi layanan. Dan juga aplikasi Sentuh Tanahku dapat digunakan untuk melakukan plotting bidang tanah secara partisipatif, ataupun Anda bisa mengetahui dengan mudah sebaran bidang tanah yang terdaftar ya melalui swaplotting. Dan jika Anda ingin mengajukan layanan pertanahan tidak sempat, nah aplikasi ini juga sudah terkoneksi dengan fitur Loketku. Nah, teman-teman semuanya, Sentuh Tanahku saat ini sudah diperbaharui banyak fitur-fitur yang bermanfaat yang lainnya. Nah, makanya teman-teman, jika Anda punya tanah, Anda punya sertifikat tanah, orang tua Anda punya tanah, orang tua Anda punya sertifikat tanah, pastikan Anda wajib memiliki ya terinstall aplikasi Sentuh Tanahku di HP-nya. Makanya ya teman-teman, ayo segera download aplikasinya, install, verifikasi akunnya, dan pastikan tanah Anda yang sudah bersertifikat ya sudah terpetakan secara benar dan valid. Data subjeknya yaitu berupa NIK, NIK ya, yang sudah NIK elektronik ya, sudah terkoneksi dengan database di pertanahan, sehingga sertifikat Anda dapat dilihat dari fitur atau dilihat dari menu sertifikat saya, sehingga tanah Anda bisa aman ya guys. Ayo buruan ya, amankan tanah Anda secara data terlebih dahulu, kemudian amankan secara fisik dengan menguasai, memanfaatkan tanah Anda. Nah, yang berikutnya setelah aplikasi Sentuh Tanahku, yang kelima, Kementerian ATR BPN juga menyediakan aplikasi lapor ya, yaitu layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat. Nah, ini ada di website ATR BPN. Nah, lapor ya dapat digunakan oleh masyarakat untuk menyampaikan pengaduan ataupun keluhan mengenai pelayanan publik tertentu, termasuk juga layanan di bidang pertanahan dan ruang, di mana layanan ini banyak sekali pengaduan-pengaduan dari masyarakat. Nah, Sobat ATR BPN ya, jika teman-teman ingin menyampaikan aduan ataupun aspirasi ya tentang layanan pertanahan, Anda bisa mengajukan lewat lapor di website atrbpn.go.id. Nah, yang berikutnya, yang keenam, yaitu aplikasi Siktora, yaitu aplikasi Sistem Informasi Geografis Tanah Objek Reforma Agraria. Nah, di sini jika teman-teman ingin mengetahui informasi tentang TORA, Tanah Objek Reforma Agraria, nah ini biasanya kegiatannya Land Reform ya pada Kementerian ATR BPN ya, teman-teman dapat menggunakan aplikasi ini ya. Nah,
Terus teman-teman juga bisa melihat data spasial mengenai realisasi kegiatan Redistol ya melalui aplikasi ini. Kenapa? Karena kegiatan TORA pensertifikatannya melalui kegiatan redistribusi tanah objek land reform. Nah, selanjutnya teman-teman yang ketujuh yaitu PPID Kementerian ATR BPN. Nah, Sobat ATR BPN, teman-teman semuanya, jika Anda memerlukan informasi publik di bidang pertanahan dan ruang, ya, Anda dapat memanfaatkan aplikasi PPID Kementerian ATR BPN yang ada di mana? Tentunya yang ada di website Kementerian ATR BPN ya, di website atrbpn.go.id. Nah, itulah teman-teman semuanya beberapa inovasi, beberapa aplikasi yang disediakan oleh Kementerian ATR BPN. Nah, di sini kita tahu ya, ATR BPN kementeriannya telah melaksanakan serangkaian inovasi dan peningkatan layanan pertanahan dan ruang kepada masyarakat. Makanya, ayo kita dukung Kementerian ATR BPN melaksanakan kegiatan layanan di bidang pertanahan dan ruang. Dengan cara apa kita mendukungnya? Kita mendukungnya dengan cara melakukan gerakan masyarakat sadar untuk memasang tanda batas bidang tanah kita. Dipasang, dijaga, dan dipelihara. Terus yang kedua, gerakan masyarakat sadar dan tertib pertanahan. Ya. Yang berikutnya, gerakan menggunakan dan memanfaatkan tanah yang mematuhi rencana tata ruang wilayah setempat sehingga terwujud pengelolaan pertanahan dan ruang yang berkualitas, bebas permasalahan, bebas sengketa, bebas konflik ataupun perkara pertanahan, dan mampu dapat mendukung pola pembangunan yang berkelanjutan ataupun sustainable development. Tentunya Kementerian ATR BPN butuh partisipasi aktif dari masyarakat semuanya ya, sadar dan tertib terhadap bidang tanah kita ya. Nah, itulah informasi yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih, mudah-mudahan dapat bermanfaat ya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya, biar channel ini tetap semangat dan berkembang. Saya Hendras Budi Paningkat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.